ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الحمد لله أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala. Puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpah curahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita yang seringkali kita kufuri, yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Dan bahkan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita anggap itu sebagai nikmat. Ketika seorang mengalami kesusahan, dia mengeluh, kenapa orang-orang di luar sana merasakan banyak nikmat sedangkan saya tidak? Ketika dia hilang darinya sebuah nikmat, seolah dia menjadi orang yang paling terkena musibah, padahal di luar sana banyak orang-orang yang lebih susah darinya. Bukankah nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat waktu, semua nikmat dari Allah. Dan itulah nikmat-nikmat yang sering kita anggap sebagai hal yang biasa, padahal itu semuanya adalah merupakan perkara yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Seringkali kita menganggap nikmat hanya pada harta, nikmat hanya pada jabatan, nikmat hanya pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal nikmat yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan ukhrawi jauh lebih mahal dibandingkan apa yang kita anggap selama ini. Kita memohon kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah jadikan kita manusia-manusia yang bersyukur kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa kesempatan yang pasti akan kita lalui dan pernah kita lalui, juga akan senantiasa berlalu dalam kehidupan kita. Apa yang sudah berlalu, jika itu telah kita lalui dalam keadaan tidak baik, maka kita perbaiki. Jika itu kita lalui dalam keadaan bengkok, maka kita luruskan di kehidupan yang akan datang. Karena sikap seorang mukmin yang baik adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Keadaan seorang mukmin antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala harus terhubung dengan baik. Karena tidak ada kesempatan yang baik, momentum yang baik antara hamba dengan Allah adalah ketika dia dekat dengannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini sudah masyhur, sudah sangat populer hadisnya di antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Hal atau posisi, kondisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika seorang hamba dalam keadaan sujud. Maka seorang hamba yang sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan terbesar dan kesempatan terbaik yang ada dalam hidupnya.
Maka jangan pernah disia-siakan ketika Allah beri taufik, tergerak hati kita untuk menjalankan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepadanya. Kemudian setelah dia menjalankan, dia berharap kepada Allah agar ibadah-ibadah dan ketaatannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi SAW memberikan arahan juga kepada kita. Saat kita dekat dengannya, saat kita menjalankan kehidupan ini, dan bahkan saat-saat di mana kita akan meninggalkan kehidupan ini, yang mana setiap kita pasti akan mengalami itu semuanya, maka hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW mengatakan, Inna husnal dhanni billah min husnil ibadah. Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah di antara bentuk ibadah terbaik. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Seringkali kita berburuk sangka kepada Allah dengan takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Apalagi kalau duniawi yang Allah hilangkan dari kita. Apalagi duniawi yang Allah cabut dari kita. Atau mungkin bahkan sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada kita. Bagaimana pula ketika agama yang Allah cabut dari kita? Bagaimana pula apabila perkara ukhrawi yang Allah cabut dari kita? Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, perbaiki terus prasangka kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, karena di tangannya lah segala bentuk kebaikan. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Wallazi la ilaha illa ghairuh." Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ma u'tiya 'abdun mu'minun khairan atau khairan min husni dhanni billah. Tidak ada seorang mukmin yang kebaikannya atau pemberian yang lebih baik yang Allah berikan kepadanya melebihi prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan berikan sesuai dengan prasangkanya, karena segala bentuk kebaikan hanya ada di tangannya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada kesempatan-kesempatan di mana kita sangat ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah. Yaitu di mana yang pertama adalah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Dan ingat ma'asyiral muslimin, sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, sehebat apapun bekal kita yang telah kita lakukan di dunia ini untuk menuju Allah Jalla wa'ala, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, pasti kita akan merasakan rasa sakit. Bukankah Nabi SAW yang telah mengatakan, dan hadisnya telah sampai kepada kita, ketika beliau SAW mengalami dan menghadapi kematian, beliau mengatakan ketika beliau telah memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, kemudian airnya diusapkan ke wajahnya, dan beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya pada kematian ada rasa sakit. Itu seorang Nabi SAW yang dosa-dosanya telah Allah ampuni, yang lalu maupun yang akan datang, yang surga telah Allah tetapkan untuknya, yang keridhaan Allah telah Allah berikan kepadanya. Bagaimana pula dengan kita yang tidak ada jaminan ridha, tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan pengampunan? Maka kita hanya bisa berharap, kemudian kita berusaha dalam kehidupan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan rasa sakit tersebut ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di ayat yang kedua ketika Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Allah mengatakan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Apakah kita masuk dalam ayat yang pertama dalam surat An-Nazi'at tersebut? Ataukah kita masuk dalam ayat yang kedua? Walaupun kondisinya sama-sama sakit, namun tentunya di ayat yang pertama kita bisa bayangkan bagaimana malaikat-malaikat Allah yang Allah utus untuk mencabut nyawa seorang hamba, dan dia mencabut nyawa dalam keadaan kasar. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika kita berada di momentum tersebut, di kesempatan tersebut, ingat di antara amalan yang kita tanamkan, yang kita amalkan adalah berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim,
Dan bahkan hadis ini Nabi SAW sampaikan 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perasaan buruk antara kita dengan Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika beliau SAW dakhala ala syabin wa huwa fi mautin. Nabi masuk kepada seorang pemuda yang mana pemuda ini sedang menghadapi sakaratul maut. Dia akan menuju kematian. Maka Nabi SAW bertanya kepada anak muda tersebut, "Kaifa tajiduka?" Apa yang kau dapatkan tentang dirimu, hai anak muda? Maka kemudian anak muda ini berkata, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullah wa inni akhafu dhunubi." Demi Allah, wahai Rasulullah, aku berharap berjumpa dengan Allah dan aku takut dampak daripada dosa-dosaku. Maka apa kata Nabi SAW? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah mimma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi SAW, tidaklah 2 hal ini terkumpul di hati seorang hamba pada kesempatan tersebut, yaitu kesempatan dalam keadaan sakaratul maut, sebagaimana yang dialami anak muda tersebut yang didatangi oleh Nabi SAW, kecuali Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan apa yang diharapkan, dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia takutkan. Allahu Akbar. Lihatlah berprasangka baik kepada Allah. Lihatlah bagaimana husnudzon kita kepada Allah dalam keadaan kita di akhir kehidupan, yaitu dalam keadaan menghadapi sakaratul maut yang mana setiap manusia akan mengalaminya. Maka Allah akan mudahkan dia dalam kehidupannya dan juga di akhir kehidupannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara kesempatan yang mana setiap mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam kehidupannya dia mengalami kesempitan. Entah ketika Allah uji dia dalam rumah tangganya, ketika berada di perusahaannya, dengan tetangganya, karib kerabatnya, dan apapun jenis ujian yang sedang ia alami, di mana saat itu dia merasakan kesempitan hidup. Maka ingat, ketika kita merasakan kesempitan hidup tersebut dalam kehidupan ini, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Dan makna berbaik sangka kepada Allah adalah tawakku' al-jamil minallah. Kita berharap yang indah, kita berharap yang baik datang dari Allah. Kenapa demikian? Karena tidaklah Allah menakdirkan dan menetapkan takdir untuk kita kecuali ada kebaikan di dalamnya. Allah tidak pernah menetapkan sesuatu untuk kita kecuali pasti penuh dengan hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang mana ini perlu kita perhatikan bersama. Nabi mengatakan, man nazalat bihi faqah, barang siapa yang ditimpa dengan sebuah kesulitan, fa anzalaha bin nas, kemudian diadu-adukan kepada manusia. Dan ini yang sering kita kerjakan. Ini yang sering kita, yang sikap ini yang sering datang kepada kita, yang sering kita munculkan baik dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan bermedia sosial, di kehidupan maya. Sering kita mengadukan kesulitan kita di dunia maya. Sering kita bahkan mengadukan kesulitan kita kepada tetangga kita dan seluruhnya. Maka apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang kesulitan ini Allah ujikan kepada seorang hamba dan dia adu-adukan, dia curhatkan kepada manusia, lam tusad faqatuhu, maka kesulitannya tidak
tidak akan hilang darinya. Wa man nazalat bihi faqah, dan barang siapa yang diuji dengan kesulitan, fa anzalaha billah, kemudian diadukan kepada Allah, fayushikullah lahu birizqin ajilin aw ajil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya cepat atau lambat. Jadi yang perlu kita sikapi dalam kita menghadapi kesulitan adalah bersabar, menunggu jawaban dari Allah, menunggu solusi dari Allah, karena ini adalah sebuah kepastian. Allah pasti akan berikan solusi. Tapi pertanyaannya, apakah cepat atau lambat? Kita bersabar menantinya. Dan jangan sampai kita mengeluh-ngeluhkan itu pada manusia. Karena manusia tidak memberikan solusi. Yang memberikan solusi dan jalan keluar hanya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah jadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita berdoa. Ketika kita punya hajat yang belum Allah juga berikan sampai detik ini, berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin, berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha mampu untuk mengijabah doa kita tersebut. Nabi SAW mengatakan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin Allah akan mengijabah doa kalian. Nah, terkadang terbesit dalam hati kita, sepertinya mungkin gak diijabah. Apakah mungkin atau tidak? Masih ada pertanyaan-pertanyaan demikian, artinya masih ada keraguan ketika kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Maka kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita yakin doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin azani Allahu iyyakum ajma'in, adalah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kepada Allah bahwa kita akan diampuni Allah kalau tobat kita taubatan nasuha. Kalau ketobat kita jalankan dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan para ulama, kita menyesali, kita kemudian meninggalkan dan kita bertekad untuk tidak mengulangnya lagi, maka yakinlah jangan sampai ada keraguan sehingga membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi penutup di khutbah yang kedua ini, jangan sampai kita terpedaya. Alih-alih kita berbaik sangka kepada Allah, namun kita terpedaya dengan prasangka tersebut, akhirnya kita terus bergelimang dengan dosa. Orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang mengiringi prasangka tersebut dengan ketaatan dan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Bukan sebaliknya, orang yang terus jatuh dalam maksiat kemudian dia mengatakan Allah akan ampuni saya, Allah akan ampuni saya, tetapi dia terus dalam kemaksiatannya dan tidak segera kembali kepada Allah. Artinya orang tersebut adalah orang yang terpedaya dengan prasangkanya, bukan orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin azani Allahu iyyakum ajma'in. Kita berharap kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kehidupan yang berkah untuk kita semuanya. Allah jadikan hati kita selalu berbaik sangka kepadanya, baik dalam keadaan kita menghadapi kesulitan, baik dalam keadaan kita menghadapi sakaratul maut, baik dalam keadaan kita menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'inda sakaratul maut kalimatat tauhid la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka kalimatat tauhid 'inda sakaratul maut la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wa a'zam wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم